Namaku Raina, usia 32 tahun. Aku adalah seorang istri sekaligus ibu dari satu anak laki-laki yang kini duduk di bangku SD kelas 2. Suamiku, Fahmi, adalah seorang pria yang dulu membuatku jatuh cinta karena kesederhanaannya, kesetiaannya, dan cara dia memperlakukanku seperti ratu. Kami sudah menikah hampir 8 tahun. Selama ini rumah tangga kami terlihat harmonis. Setidaknya, itu yang aku yakini, hingga hari itu datang. Fahmi bekerja di sebuah perusahaan teknologi besar, menjabat sebagai manajer pemasaran. Jam kerjanya padat, apalagi 2 tahun terakhir ini, sering pulang larut malam, kadang bahkan tak pulang dengan alasan lembur mendadak atau rapat klien di luar kota. Aku percaya, karena memang sejak awal, kepercayaan adalah fondasi pernikahan kami. Sampai suatu hari, aku mengunjungi salah satu sahabatku semasa kuliah, Livia. Kami cukup dekat sejak dulu, walau setelah menikah aku jadi lebih jarang hangout karena fokus pada rumah tangga. Tapi Livia tetap sering datang ke rumah, bermain bersama anakku, bahkan beberapa kali menginap saat ia merasa lelah pulang ke apartemennya. Livia masih lajang, cantik, dan karirnya cukup cemerlang sebagai desainer interior. Hari itu aku mengantarkan kain pesanan ke Livia, dia memintaku membelikan beberapa jenis kain untuk desain interior kliennya. Aku datang siang hari tanpa memberi kabar lebih dulu, karena pikirku ini hanya kunjungan singkat. Tapi siapa sangka, kunjungan itu menjadi awal dari kehancuran kepercayaanku. Saat Livia ke dapur untuk membuat teh, aku duduk di sofa ruang tamunya. Pandanganku terlempar ke kamar yang sedikit terbuka. Mataku langsung menangkap sehelai baju flanel berwarna biru dongker dengan garis abu-abu, tergantung rapi di balik pintu. Mataku langsung terbelalak. Itu baju kesayangan Fahmi. Aku masih ingat betul, aku sendiri yang membelinya untuk ulang tahun pernikahan kami ke-6. Fahmi suka sekali memakainya, bahkan saat kami kencan akhir pekan atau saat acara keluarga. Aku berusaha mengalihkan pikiran. Ah, mungkin cuma mirip, bisikku dalam hati. Tapi semakin aku pandangi, semakin yakin hatiku, itu bukan sekadar mirip. Itu persis. Rai, tehnya udah jadi. Mau yang manis banget atau biasa aja? Suara Livia terdengar dari dapur. Aku langsung berdiri, berusaha bersikap biasa. Manis banget aja, Liv, jawabku dengan senyum dipaksakan. Begitu Livia kembali ke ruang tamu, aku berusaha tidak memperlihatkan kegelisahanku. Tapi otakku tak berhenti bekerja. Pikiranku berkelana ke banyak kemungkinan. Apa mungkin Livia punya pacar yang kebetulan punya baju yang sama? Apa mungkin Fahmi pernah pinjamkan bajunya ke Livia karena kehujanan atau alasan lain? Tapi, mengapa ada di kamar Livia? Mengapa tergantung seperti itu? Aku memutuskan untuk tidak langsung bertanya. Aku memilih berpura-pura bodoh, karena aku ingin melihat lebih banyak. Beberapa hari setelahnya, aku masih dihantui oleh bayangan baju itu. Aku tak tahan. Aku kembali ke apartemen Livia, kali ini dengan alasan ingin ngobrol santai. Livia menyambutku dengan ceria seperti biasa. Kami duduk di ruang tamu, bercanda, lalu ia menerima telepon dan masuk ke kamar. Kesempatan itu tak aku sia-siakan. Dengan langkah pelan, aku menghampiri kamar Livia yang pintunya sedikit terbuka. Baju itu masih tergantung di sana. Tanganku gemetar saat meraihnya. Aku mendekatkan baju itu ke wajahku dan bau itu, bau Fahmi, masih sangat jelas. Parfum khas Fahmi yang aku belikan di hari ulang tahunnya. Tak salah lagi. Aku hampir menangis. Tapi rasa ingin tahu membuatku lebih jauh lagi menyusuri tiap inci baju itu. Dan di balik kerah, mataku menangkap sesuatu yang membuat seluruh tubuhku lemas. Sebuah stiker kecil bergambar boneka beruang dengan tulisan, I love you, yang aku buat sendiri dari bahan kertas khusus, yang kutempel secara diam-diam di baju Fahmi agar ia selalu ingat bahwa aku mencintainya. Itu bukan stiker biasa. Itu stiker buatanku. Hatiku retak seketika. Ini bukan lagi dugaan. Ini bukan kebetulan. Ini pengkhianatan. Aku segera meletakkan kembali baju itu dengan posisi seperti semula, lalu duduk di sofa dengan wajah datar, padahal jantungku berdegup hebat. Livia keluar dari kamar beberapa menit kemudian, seolah tak terjadi apa-apa. Aku tersenyum tipis, menutupi luka yang dalam di dadaku. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan Fahmi lebih cermat. Gerak-geriknya,
alasan lemburnya, bahkan aroma tubuhnya ketika pulang. Dan benar saja, semakin sering dia tak pulang, semakin manis dia ketika di rumah. Tanda klasik seorang yang menyembunyikan sesuatu. Livia pun tak berubah. Masih ramah, masih sering mengirim chat manis, bahkan masih memanggil anakku dengan sebutan, keponakanku yang ganteng. Jijik. Aku ingin berteriak di wajahnya. Tapi aku tahan. Tenang, Raina. Kamu harus pintar. Jangan meledak sekarang. Ini baru permulaan. Beberapa minggu kemudian, Fahmi kembali tidak pulang dengan alasan lembur. Tapi malam itu aku memutuskan mengikuti mobilnya diam-diam dengan taksi online. Aku minta sopir berhenti cukup jauh dan bersembunyi. Mataku tak salah melihat. Mobil Fahmi berhenti tepat di depan apartemen Livia. Ia turun dengan santai, membawa tas ransel, dan memencet bel. Dan beberapa detik kemudian, Livia keluar dengan senyum manis. Ia memeluk Fahmi. Bukan pelukan teman. Bukan pelukan saudara. Tapi pelukan hangat seorang wanita pada pria yang dicintainya. Seolah mereka bukan sekadar selingkuh, tapi memiliki hubungan dalam waktu yang lama. Aku tak kuat lagi melihat. Air mataku menetes. Tapi aku segera menghapusnya. Aku pulang malam itu dengan dada sesak, namun pikiran tajam. Aku tidak akan menghadapi mereka dengan teriakan. Aku tidak akan melempar piring atau memohon-mohon. Aku akan buat mereka menyesal. Sangat menyesal. Dan rencana itu sudah mulai tersusun di kepalaku. Malam itu, setelah kepulanganku dari mengintai Fahmi dan Livia, aku duduk lama di ruang kerja rumahku. Anak kami sudah tidur, dan rumah sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, seperti mengiringi hancurnya kepercayaan dalam hatiku. Tanganku menggenggam erat ponsel yang masih menyimpan foto-foto dari kejadian tadi. Fahmi masuk ke apartemen Livia, pelukan mereka, dan keintiman yang tak pantas kulihat sebagai seorang istri. Rasanya ingin menjerit. Tapi lebih dari itu, aku ingin mereka membayar. Aku membuka laptop dan mulai menulis. Bukan curhatan, tapi rencana. Aku mencatat semua tanggal Fahmi tidak pulang, aku cocokkan dengan slip lembur yang ada di emailku, karena kantor Fahmi juga mengirim salinan laporan kerja ke pasangan sebagai transparansi perusahaan. Ternyata beberapa tanggal yang ia sebut lembur tak terdaftar dalam laporan resmi. Ada juga tanggal yang katanya rapat klien luar kota, tapi terdeteksi lokasinya masih di Jakarta berdasarkan histori aplikasi Maps yang otomatis aktif di ponselnya. Kebiasaan Fahmi yang ceroboh tak pernah mematikan pelacakan lokasi karena takut kehilangan HP. Aku menyusun semua itu dalam sebuah folder khusus. Foto, lokasi, tangkapan layar pesan, bahkan rekaman suara ketika diam-diam aku mengaktifkan perekam saat dia menelepon Livia di kamar mandi. Kapan kamu bisa masak buat aku lagi, sayang? Aku kangen bau bantalmu di apartemen. Lebih nyaman dari rumahku sendiri. Bau bantal? Rumahku? Jadi selama ini rumah yang kubersihkan dengan cinta, tempat anak kami tumbuh, hanya sekadar rumah formal baginya. Sementara, apartemen Livia adalah surga yang ia kunjungi diam-diam. Aku tidak langsung menegur. Aku tahu, jika aku meledak sekarang, aku hanya akan dianggap sebagai istri cemburuan. Fahmi bisa memutarbalikkan fakta. Livia bisa bersandiwara. Tapi kalau aku punya bukti tak terbantahkan, mereka akan hancur dengan sendirinya. Beberapa hari kemudian, Livia mengajakku makan siang. Raina, aku kangen banget. Yuk makan bareng, aku yang traktir deh. Aku menahan muntah mendengar nada cerianya, seakan ia tidak sedang tidur dengan suamiku. Tapi aku tersenyum ramah. Boleh. Sekalian ngobrol-ngobrol soal reuni kampus, ya? Wajah Livia berbinar. Iya, aku dengar kita mau ngadain yang besar tahun ini, ya? Dengar-dengar kamu masuk kepanitiaan. Aku mengangguk. Iya. Aku dipercaya jadi koordinator konten acara. Jadi nanti aku yang atur tayangan-tayangan foto, video kenangan, dan semacamnya. Livia tertawa. Wah, cocok banget tuh kamu yang pegang. Pasti nanti tayangannya keren. Aku ikut tertawa. Tapi dalam hati, aku sudah tahu pasti siapa yang akan jadi tayangan utama. Malam harinya, Fahmi pulang lebih cepat. Membawakan makanan kesukaan anak kami dan es krim untukku.
Aku tersenyum kaku. Lagi gak lembur? Tanyaku sambil merapikan meja. Enggak. Lagi sepi klien, jawabnya cepat. Aku kangen kalian, makanya cepat pulang. Kata-katanya membuatku ingin tertawa. Tapi aku hanya mengangguk, lalu menyuguhkan teh. Fahmi mulai bercerita panjang lebar soal pekerjaan dan betapa capeknya dia akhir-akhir ini. Aku pura-pura peduli. Tapi di dalam pikiranku, aku hanya menghitung hari menuju reuni kampus yang tinggal 3 minggu lagi. Seminggu sebelum reuni, aku mulai menyusun tayangan multimedia. Aku mengumpulkan foto-foto semasa kuliah dari semua angkatan, termasuk foto-foto kegiatan, kenangan, dan momen kebersamaan. Di tengah selide-selide kenangan itu, aku sisipkan rekaman kamera tersembunyi dan foto-foto Fahmi dan Livia. Tentu tidak langsung terbuka. Aku menyamarkannya dalam bentuk video kolase, seolah tayangan itu adalah permainan, tebak siapa ini. Slide itu akan muncul tepat di tengah acara sebagai hiburan. Tapi isi, hiburan, itu, akan membongkar semuanya di depan ratusan alumni yang hadir. Aku juga menghubungi salah satu rekan Fahmi di kantor, teman lamaku saat magang dulu, dan mulai membocorkan sebagian bukti perselingkuhan Fahmi dengan Livia. Kupastikan bahwa pimpinan perusahaan mengetahui ini sebagai pelanggaran etika kerja, karena Fahmi menjalin hubungan tidak resmi dan menggunakan waktu serta fasilitas kantor untuk urusan pribadi. Rekan tersebut, Dian, cukup terkejut, tapi ia berjanji akan merahasiakan sumbernya dan menyampaikan bukti itu ke bagian legal dan HR. Terima kasih, Dian. Aku tahu ini berat, tapi aku harus menyelamatkan diriku sendiri dari laki-laki semacam dia. Dian hanya mengangguk lewat video call. Kamu kuat banget, Rain. Aku dukung kamu. 3 hari menjelang reuni, aku mengatur ulang susunan acara dengan panitia lain. Beberapa sempat protes karena tayangan, tebak siapa ini, terlalu panjang. Tapi aku yakinkan bahwa bagian itu adalah kejutan khusus dari panitia inti. Dan benar saja. Semuanya menyetujui setelah aku bilang bahwa bagian itu akan membuat semua peserta reuni tak lupa acara tahun ini. Aku juga diam-diam menghubungi istri-istri dari beberapa teman Fahmi yang juga kenal dekat dengan Livia. Aku memancing mereka dengan obrolan ringan dan perlahan menyinggung soal gerak-gerik Livia yang mulai berubah, sering memamerkan parfum mahal, baju laki-laki di story IG, atau bahkan sesekali check-in di hotel dengan akun fake. Dan respon mereka sungguh mengejutkan. Astaga, Ren, aku juga sempat curiga. Tapi masa sih dia sejahat itu? Aku kira dia cuma dekat doang sama cowok, gak nyangka sama suami orang. Kamu tahu siapa korbannya? Aku hanya menjawab, tunggu saja nanti di reuni. Aku akan tunjukkan semuanya. Malam sebelum hari H, aku duduk di depan cermin. Menatap pantulan diriku dengan senyum yang pelan-pelan muncul. Bukan senyum bahagia, tapi senyum wanita yang bersiap mengambil kembali harga dirinya. Kupakai gaun terbaikku, riasan yang tak biasa kulakukan, dan parfum yang biasa kupakai saat kencan pertama dulu dengan Fahmi. Aku ingin Fahmi dan Livia melihatku sebagai wanita yang tak bisa mereka hancurkan dengan pengkhianatan. Anakku kutitipkan pada adikku dengan alasan menghadiri acara kampus. Aku tak ingin ia melihat semua ini. Cukup aku saja yang menyaksikan kebusukan ayahnya. Dan tibalah hari itu. Reuni kampus digelar di ballroom hotel ternama. Ratusan alumni hadir dengan penuh semangat. Tertawa, bersalaman, bernostalgia. Aku menyapa banyak wajah lama yang dulu satu kelas, satu organisasi, atau sekadar satu koridor. Fahmi hadir, tentu. Wajahnya terlihat santai, bahkan sempat mencium pipiku di depan orang-orang. Livia datang dengan gaun mencolok warna merah marun, senyum lebarnya tak pernah lepas. Mereka berakting sempurna. Aku menunggu waktu yang tepat. Dan akhirnya, saat lampu diredupkan dan layar besar menyala, pembawa acara berkata, sebagai kejutan dari panitia, mari kita saksikan tayangan spesial berjudul, Tebak Siapa Ini, kumpulan momen-momen yang tak akan kalian sangka. Semua tertawa menyambut. Slide pertama dimulai dengan foto-foto lucu semasa kuliah, lalu disusul video singkat dari kenangan ospek dan acara kampus. Tawa menggema di ruangan. Tapi perlahan-lahan, slide berubah. Tayangan selanjutnya mulai menampilkan foto siluet 2 orang dewasa di apartemen.
lalu disusul gambar punggung pria yang memeluk wanita di balkon. Tak lama kemudian, muncul foto wajah Fahmi, jelas terlihat, masuk ke apartemen Livia. Tayangan bergulir cepat ke gambar stiker boneka beruang di baju Fahmi yang tergantung di kamar Livia. Dan yang paling mengejutkan, suara rekaman, "Aku kangen bau bantalmu, lebih nyaman dari rumahku sendiri." Hening. Semua terdiam. Livia menunduk, wajahnya pucat pasi. Fahmi bangkit berdiri, wajahnya merah padam. Beberapa orang mulai berbisik. Beberapa mulai merekam. Skandal itu telah pecah, di depan semua orang. Aku berdiri perlahan dari kursi barisan depan, mengambil mikrofon. "Selamat malam semua. Maaf atas kejutan ini. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa pengkhianatan bisa datang dari orang terdekat. Bahkan sahabat sendiri. Bahkan dari suami yang kau cintai sepenuh hati. Tapi jangan khawatir. Aku baik-baik saja sekarang, karena aku akan pastikan mereka menyesali semuanya." Suara tepuk tangan mulai terdengar dari satu sisi ruangan. Disusul sorakan dukungan dari beberapa teman kampus. Beberapa wanita bahkan datang memelukku sambil menangis. Sementara Livia lari keluar ruangan, dan Fahmi mengejarnya dengan wajah panik. Aku hanya berdiri di tengah ruangan. Tegak, kuat, tak tergoyahkan. Dan malam itu, aku tahu, ini baru permulaan dari kehancuran mereka. Aku masih berdiri di tengah ruangan saat sorakan dan tepuk tangan perlahan mereda. Reuni kampus yang seharusnya menjadi malam nostalgia berubah menjadi panggung penghakiman, dan aku berdiri sebagai hakimnya. Beberapa teman menghampiriku, memeluk, menepuk pundak, menyatakan simpati dan kekaguman karena aku berani membuka kebusukan yang tersembunyi rapat selama ini. Sementara itu, Fahmi dan Livia telah meninggalkan ballroom. Mereka berdua kabur, mungkin ke parkiran, atau ke lorong hotel, entahlah. Aku tak peduli. Malam ini bukan soal mereka. Malam ini adalah soal aku yang bangkit dari pengkhianatan dan menolak menjadi korban dalam diam. Salah satu teman lama yang kini bekerja sebagai jurnalis, Indri, berbisik padaku, "Ren, kamu tahu nggak? Video itu sudah direkam banyak orang. Kayaknya sebentar lagi bakal viral." Aku hanya mengangguk. Biarkan saja. Aku nggak akan menyembunyikan kebenaran. Indri menatapku dalam. Kamu luar biasa. Kamu baru saja memukul 2 orang pengkhianat tanpa menyentuh mereka sedikit pun. Aku tertawa pelan. Karena luka paling dalam bukan karena pukulan, tapi karena ditelanjangi di depan dunia setelah merasa aman di balik dusta. Keesokan harinya, video dari reuni itu benar-benar menyebar luas. Dalam hitungan jam, video itu beredar di grup-grup alumni, lalu masuk ke akun-akun gosip Instagram, bahkan media online mulai membahasnya. Judul-judul sensasional mulai bermunculan. Perselingkuhan terbongkar di reuni kampus, istri tampil elegan membongkar suami dan sahabatnya. Istri tak disangka, balas dendamnya jadi viral dan bikin netizen tercengang. Komentar-komentar netizen pun membanjiri. Banyak yang mengagumi sikapku, banyak pula yang menghujat Fahmi dan Livia habis-habisan. Ada juga yang membela, mengatakan aku seharusnya tidak mempermalukan mereka di depan umum. Tapi bagiku, rasa malu yang mereka rasakan tak sebanding dengan rasa dikhianati yang telah aku pendam bertahun-tahun. Fahmi tidak pulang malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku tak peduli. Biasanya, meski marah, aku masih menunggunya dengan makanan hangat atau minimal pesan singkat. Tapi kali ini, aku tidak ingin tahu. Pagi harinya, aku membuka pintu rumah dengan langkah ringan. Udara pagi terasa berbeda. Lebih segar. Lebih bebas. Seperti beban di pundakku telah lepas. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama yang muncul, Fahmi. Aku diam sejenak. Tak langsung mengangkat. Lalu kutekan tombol hijau. "Halo?" Suaranya terdengar gugup, pelan, dan sedikit parau. "Raina, kamu di mana?" "Di rumah. Seperti biasanya. Merawat anak, membereskan hidup." Dia terdiam cukup lama. Lalu suaranya pecah. "Raina, maaf. Aku bisa jelasin semuanya." Aku tertawa. "Kamu ingin menjelaskan bahwa kamu hanya terlalu dekat dengan Livia? Atau ingin bilang kamu terpeleset ke pelukannya saat hujan?" "Raina, please, aku tahu aku salah.
Tapi kamu nggak harus buat semuanya jadi aib besar kayak gini. Aku menghela napas. Oh, jadi kamu lebih malu karena aibmu ketahuan, bukan karena kamu menghancurkan pernikahan kita. Dia kembali diam. Fahmi, kamu bukan hanya menyakitiku, tapi kamu telah menghancurkan kepercayaan. Sesuatu yang nggak bisa kamu perbaiki cuma dengan kata, maaf. Aku masih suami kamu, Rai. Dan aku akan pastikan itu hanya berlaku di surat, bukan di hatiku. Klik. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Siangnya, aku mendapat pesan dari HRD kantor Fahmi. Mereka meminta konfirmasi beberapa hal terkait hubungan Fahmi dan Livia yang sudah merugikan citra perusahaan. Ternyata, rekanku, Dian, benar-benar menindaklanjuti laporanku. Bahkan pihak perusahaan telah meninjau beberapa data kehadiran Fahmi, penggunaan fasilitas kantor untuk urusan pribadi, serta jam kerja fiktif yang ia gunakan untuk bertemu Livia. Mereka berencana memberhentikan Fahmi secara tidak hormat. Aku diminta datang ke kantor untuk klarifikasi karena beberapa bukti berasal dari dokumen dan akun bersama kami. Saat aku datang ke kantor Fahmi, suasana terasa tegang. Beberapa karyawan menatapku dengan rasa ingin tahu. Tapi aku tidak gentar. Aku tahu, kebenaran sedang berdiri bersamaku. Di ruang rapat, aku menjelaskan semuanya dengan detail. Mulai dari alasan awal kecurigaanku, bukti-bukti yang kukumpulkan, hingga kronologi kejadian. Tim HR dan legal mendengarkan dengan serius. Bahkan Direktur Utama, seorang wanita tegas bernama Ibu Ratna, tampak memberi perhatian penuh. Setelah semua dijelaskan, Ibu Ratna berkata, Raina, kami menghargai keberanian dan kejelasan kamu. Dalam banyak kasus seperti ini, istri biasanya memilih diam atau menghindar. Tapi kamu berdiri dan menunjukkan bahwa kamu tidak takut menghadapi kebenaran. Aku tersenyum. Saya hanya ingin keadilan. Bukan cuma untuk saya, tapi untuk semua wanita yang pernah dibohongi dan disia-siakan. Ibu Ratna menatapku dalam. Kalau boleh tahu, apakah kamu masih ingin melanjutkan hubungan ini? Aku menatap lurus ke matanya. Tidak. Saya ingin bercerai. Dan saya siap memulai semuanya dari awal, tanpa dia. 2 hari kemudian, keputusan pemecatan Fahmi diumumkan secara internal. Reputasinya hancur. Banyak klien besar yang meminta agar Fahmi tak lagi mewakili perusahaan. Proyek besar yang sedang ditanganinya dialihkan ke tim lain. Dan yang paling mengejutkan, Ibu Ratna memanggilku secara pribadi. Raina, kami tahu kamu dulu sempat aktif di dunia pemasaran, bahkan sempat membantu strategi digital saat magang di sini, kan? Aku mengangguk, sedikit bingung. Kami sedang membutuhkan seseorang yang bisa menangani beberapa proyek digital baru. Kami tahu kamu punya potensi. Apa kamu bersedia menggantikan posisi Fahmi, setidaknya sebagai project lead sementara? Aku terpaku. Dunia seperti terbalik. Dulu aku istri dari manajer pemasaran. Kini, aku yang diminta menggantikan perannya. Aku menahan senyum. Saya siap. Saya akan bekerja dengan sebaik mungkin. Dan seperti itu, roda kehidupan mulai berputar. Livia? Dia menghilang dari semua media sosial. Beberapa teman bilang dia resign dari tempat kerjanya karena tak tahan jadi bahan perbincangan. Di kalangan alumni, namanya jadi bahan candaan dan peringatan, jangan sampai Livianisasi terjadi di sekitarmu. Ironis. Dulu dia dijuluki Miss Elegan Kampus. Sekarang jadi simbol pengkhianatan. Sementara Fahmi mencoba beberapa kali menghubungiku. Bahkan sempat datang ke rumah sambil membawa bunga. Tapi aku tidak membukakan pintu. Aku hanya mengirimkan pesan singkat. Bunga tak akan menutupi busuknya hati. Jangan buang waktumu. Aku sedang sibuk menyusun masa depan yang lebih bersih, tanpa kamu. Beberapa minggu kemudian, aku mulai aktif bekerja. Kupasangkan sepatu hak tinggi yang dulu hampir tidak pernah kupakai lagi setelah menjadi ibu rumah tangga. Kupakai blazer kebanggaan. Kutenteng tas kerja. Dan kutinggalkan rumah dengan rasa percaya diri yang belum pernah kurasakan sejak bertahun-tahun lalu. Aku bukan hanya istri yang ditinggalkan. Bukan hanya ibu yang disakiti. Aku adalah Raina, perempuan yang tak akan hancur hanya karena dikhianati. Suatu malam, saat anakku sudah tertidur,
Aku berdiri di balkon rumah, memandang ke langit. Mengingat hari-hari saat aku menangis sendirian di kamar, bertanya-tanya mengapa suamiku berubah, mengapa sahabatku menusuk dari belakang. Tapi malam ini, aku tak lagi bertanya. Aku sudah punya jawabannya. Pengkhianatan itu menyakitkan, tapi juga menyadarkanku bahwa aku layak untuk bahagia, bukan dengan orang yang menyembunyikan cintanya di balik dusta. Malam semakin larut. Angin berhembus pelan. Dan aku tahu, ini baru awal dari kebangkitan. Setelah jebakan kecilku berhasil memancing reaksi Aldi dan Sinta, aku tahu mereka mulai merasa tidak nyaman. Terutama Aldi, suamiku yang dulunya begitu percaya diri, kini mulai sering menghindari kontak mata denganku. Mungkin ia merasa aku tahu sesuatu, tapi tak bisa membuktikan secara langsung. Dan itu membuatnya gelisah. Sementara Sinta masih mencoba bersikap biasa saja. Ia masih dengan senyum manis dan gaya ramahnya, menyapaku seolah tak pernah menyimpan duri di balik lidahnya. Tapi aku bisa lihat, mata itu tak lagi jernih. Ada bayangan was-was yang mulai menyelimutinya. Hari demi hari, aku terus menyusun rencana. Bukan untuk balas dendam yang kejam, tapi untuk membuat mereka menyadari betapa menyakitkan sebuah pengkhianatan. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang terdekat. Aku ingin mereka merasakan malu yang sama, seperti saat aku pertama kali mencium baju itu, baju milik suamiku, di kamar perempuan yang selama ini ku sebut sahabat. 1 minggu sebelum reuni kampus, aku mendapat informasi dari seorang rekan kerjaku di kantor tempat Aldi bekerja. Ternyata, Aldi sudah beberapa bulan ini berusaha naik jabatan menjadi wakil direktur. Ia sedang dalam proses penilaian akhir dan banyak hal yang menentukan keputusannya. Aku tertawa pahit. Di saat ia sibuk membangun karir, ia juga sibuk membangun hubungan dengan wanita lain. Aku bantu kamu untuk rontokan topeng suamimu, ucap Hendra, rekan kerjaku, yang selama ini tahu betapa Aldi kerap meremehkanku, bahkan di hadapan koleganya. Ia tahu segalanya, karena selama ini diam-diam ia menyimpan simpatinya padaku. Aku akan sediakan proyektor dan file presentasi yang kamu minta. Pastikan kamu masukkan semua bukti itu di sana. Kita pasang kejutan di acara reuni itu. Aku tersenyum. Terima kasih, Hendra. Aku hanya ingin mereka tahu apa artinya menyakiti orang yang mencintai dengan tulus. Hari H acara reuni kampus tiba. Aku mengenakan gaun sederhana namun elegan berwarna biru navy, rambutku ditata rapi oleh stylist langgananku. Tidak terlalu mencolok, tapi cukup untuk membuat orang melirik. Banyak teman lama yang menyapaku dengan antusias, sebagian terkejut melihatku kembali setelah sekian lama tak aktif di grup alumni. Sinta juga datang malam itu. Ia memakai dress merah marun yang memeluk tubuhnya ketat, berusaha menarik perhatian. Ia datang sendirian. Aldi menyusul kemudian, dengan kemeja birunya yang rapi, kemeja yang pernah kubelikan untuk ulang tahunnya 2 tahun lalu. Acara berjalan dengan akrab. Semua orang bersenda gurau, mengenang masa kuliah yang penuh tawa. Sampai akhirnya tiba sesi testimoni alumni, di mana satu persatu orang diminta berbagi cerita perjalanan karir dan keluarga mereka. Aku meminta waktu untuk bicara. Semua mata tertuju padaku. Halo semua, terima kasih sudah memberi kesempatan ini. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa. Hanya ibu rumah tangga yang dulunya dikenal pendiam di kampus. Tapi malam ini, aku ingin berbagi satu kisah. Semua mulai fokus. Ini kisah seorang istri yang mencintai suaminya dengan tulus. Ia membuatkan bekal, membelikan baju, bahkan menempelkan stiker kecil buatan sendiri di pakaian sang suami, agar setiap kali melihatnya, sang suami ingat betapa ia dicintai. Aku berhenti sebentar. Kulihat wajah Sinta mulai tegang. Aldi juga duduk lebih tegak, menatapku penuh kewaspadaan. Tapi suatu hari, sang istri menemukan baju itu tergantung di kamar sahabatnya. Baju yang sangat khas, dengan aroma parfum yang hanya digunakan suaminya. Dan di kerahnya, ada stiker kecil buatan tangan. Bukan hanya sekadar baju yang mirip. Itu adalah baju suaminya. Di kamar sahabatnya yang belum menikah. Ruangan hening. Sang istri sempat menyangkal kenyataan. Tapi suaminya makin sering tak pulang. Katanya lembur, padahal pergi ke rumah sahabatnya. Tak satu pun tahu.
Tapi sang istri diam-diam menyelidiki. Ia kumpulkan bukti, foto, percakapan, bahkan rekaman. Kali ini, aku memegang remote presentasi. Proyektor di panggung menyala. Satu persatu foto mulai ditampilkan. Foto mobil Aldi terparkir di depan rumah Sinta tengah malam. Rekaman CCTV dari sebuah minimarket menunjukkan mereka masuk bersama. Chat yang sempat kudapat dari backup ponsel Aldi waktu ia tak sengaja login akun di laptop rumah. Sinta berdiri panik. Apa-apaan ini, Liana? Kamu gila? Gila? Aku menatapnya tajam. Tidak, Sinta. Aku hanya jujur. Ini semua nyata, bukan fitnah. Aku hanya ingin membuka mata teman-teman kita, siapa sebenarnya kalian. Aldi ikut berdiri, wajahnya pucat. Liana, hentikan. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Tidak, Aldi. Justru kalian yang mempermalukan diriku selama ini. Tapi sekarang, aku memilih bangkit. Tidak lagi menjadi istri yang diam dan bodoh. Suasana kacau. Beberapa teman alumni mulai bergumam dan memandang sinis pada Sinta dan Aldi. Ada yang mengabadikan momen itu. Sinta keluar dari ruangan dengan mata memerah, diikuti Aldi yang mencoba menenangkan suasana. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan satu lagi, aku sudah mengajukan gugatan cerai. Dan untuk kalian yang belum tahu, selama ini aku bekerja sebagai konsultan internal di perusahaan tempat Aldi bekerja. Mulai bulan depan, aku akan menggantikan posisi Aldi sebagai wakil direktur. Karena aku lebih layak. Karena aku tidak hanya setia, tapi juga kompeten. Ledakan tepuk tangan terdengar. Aku tidak meminta simpati. Tapi dukungan dari mereka membuat hatiku menghangat. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan tenang. Meskipun perasaanku campur aduk, ada kepuasan dalam batinku. Aku tidak lagi menjadi wanita yang hanya menangis di balik pintu. Aku bukan korban. Aku adalah penyintas. Aku memilih berdiri, menunjukkan bahwa aku tak pantas diperlakukan seperti itu. Dan untuk Sinta, ia menghilang dari grup alumni setelah malam itu. Kabarnya, ia keluar dari pekerjaan dan pindah kota. Sementara Aldi, tak lama setelah peristiwa reuni itu, ia benar-benar kehilangan jabatannya. Perusahaannya menganggap ketidakprofesionalnya mencoreng nama baik internal. Aku tahu, aku tak butuh melihat mereka hancur untuk bahagia. Tapi melihat mereka menuai akibat dari pengkhianatannya adalah pembelajaran yang pantas. Pagi itu aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun abu-abu elegan yang membalut tubuhku pas. Riasan wajahku tidak terlalu tebal, hanya cukup untuk menunjukkan bahwa aku bukan lagi perempuan lugu yang dulu mereka pandang remeh. Acara reuni kampus akan dimulai 1 jam lagi. Semua sudah kuatur, undangan, panggung, tata letak kursi, bahkan rundown acara. Tapi di balik segala kesibukan itu, ada satu agenda tersembunyi yang akan mengubah wajah reuni ini menjadi medan pengakuan dosa. Aku sudah tahu suamiku akan datang. Aku sudah memastikan namanya tertera dalam daftar undangan karena dia dulunya memang satu jurusan denganku. Tapi yang paling membuat hatiku berdegup kencang adalah kehadiran Rina, sahabatku sendiri. Perempuan yang selama ini kujadikan tempat curhat, tempat tawa, dan bahkan sempat kuanggap sebagai adik sendiri. Dan dia, diam-diam menginjak harga diriku dengan menjadi wanita simpanan suamiku. Ayo, kamu pasti bisa, bisikku pada diri sendiri di depan cermin. Aku tersenyum, tapi dalam hatiku, badai mulai bergemuruh. Suasana aula reuni sudah ramai saat aku tiba. Teman-teman lama menyapaku, beberapa kaget dengan penampilanku yang jauh lebih profesional dan berwibawa dibanding dulu. Tidak sedikit yang berbisik-bisik tentang perubahan drastisku. Tapi aku tidak peduli. Fokusku hanya pada 2 orang, Rina dan suamiku, Bayu. Dan benar saja, 20 menit kemudian, mereka datang bersamaan. Bayu datang dengan setelan jas biru dongker yang sangat kukenal, karena itu jas yang kubelikan untuk ulang tahunnya 2 tahun lalu. Sedangkan Rina memakai gaun merah menyala, gaya yang terlalu mencolok untuk acara reuni biasa. Tapi tentu saja, dia ingin tampil istimewa di depan Bayu. Dia menggandeng lengan Bayu tanpa rasa malu, meski banyak mata yang memperhatikan mereka dengan heran. Aku pura-pura tidak melihat mereka, tapi dari ekor mataku, aku tahu mereka berusaha menghindari kontak mata denganku.
Wajah Bayu tampak tegang, Rina berkali-kali merapikan rambutnya, seolah sedang menyembunyikan rasa bersalah. Aku naik ke panggung sebagai salah satu panitia acara. Dengan mic di tangan, aku memulai sambutan. Selamat datang, teman-teman seperjuangan. Sudah lama kita tidak bertemu. Hari ini bukan hanya ajang reuni, tapi juga momen untuk mengenang, menguatkan, dan membuka mata tentang siapa kita sebenarnya. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Kita akan mulai dengan sesi testimoni alumni. Aku akan undang beberapa teman yang sudah kita pilih berdasarkan kisah hidup mereka yang inspiratif dan mengesankan. Termasuk pasangan yang ternyata tumbuh dari cinta dalam satu kampus ini. Beberapa teman tertawa. Aku tersenyum lebar. Silakan Bayu dan Rina, naik ke atas panggung. Mata Bayu langsung membesar. Rina tampak kaget bukan main. Aku pura-pura polos, tersenyum sopan sambil menyodorkan mic ke arah mereka. Mereka maju dengan langkah ragu. Suasana mulai sedikit kikuk, apalagi ketika beberapa teman mulai berbisik heran. Mereka pacarannya? Bukannya Bayu sudah nikah? Aku dengar desas-desus itu dari berbagai sisi ruangan. Silakan ceritakan kisah cinta kalian, kataku, tetap tenang. Rina mengambil mic duluan. Kami bertemu kembali setelah sekian lama. Dan ternyata, perasaan itu masih ada. Bayu hanya mengangguk pelan, wajahnya mulai penuh keringat. Aku nyaris kasihan, tapi bayangan baju kesayangannya yang tergantung di kamar Rina menghapus rasa iba itu seketika. Aku mengambil alih mic. Wah, luar biasa. Tapi, sepertinya kita punya sedikit kejutan malam ini. Ada tayangan singkat tentang kenangan di kampus. Silakan lihat layar. Lampu diredupkan. Proyektor mulai menampilkan slide berisi foto-foto lama. Semua tertawa melihat foto-foto masa kuliah yang konyol dan penuh kenangan. Lalu, di menit keempat, video itu berubah. Sebuah potongan rekaman CCTV muncul. Terlihat Bayu memasuki sebuah rumah. Rumah Rina. Tawa perlahan menghilang. Suara-suara mulai terdengar. Lalu muncul foto lain, foto baju Bayu tergantung di kamar Rina, jelas sekali dengan stiker lucu buatanku masih menempel di kerahnya. Apa-apaan ini? Itu Bayu kan? Rina tinggal sendiri, kan? Tapi itu bajunya Bayu. Suasana mulai riuh. Aku mengambil mic kembali. Teman-teman, maaf kalau tayangan tadi mengejutkan. Tapi inilah realita yang kadang harus dihadapi. Aku tidak ingin menjadi wanita lemah yang hanya menangis di rumah sambil menunggu suami yang katanya lembur setiap malam. Tepuk tangan terdengar dari beberapa sudut ruangan. Bayu menunduk. Rina mulai panik. Aku sengaja memperlihatkan ini bukan untuk merusak pesta. Tapi agar kalian tahu, selingkuh itu bukan hanya soal mengkhianati pasangan, tapi juga menghancurkan kepercayaan, persahabatan, dan martabat. Rina menangis. Bayu mencoba mengambil mic, tapi aku mendahuluinya. Bayu, aku sudah ajukan surat cerai minggu lalu. Dan soal pekerjaanmu di perusahaan keluarga, kau sudah digantikan. Ayahku, pemilik saham mayoritas, sudah memberiku mandat untuk memecatmu. Sekarang suasana benar-benar meledak. Bayu dipecat? Tunggu, berarti selama ini? Ya, jawabku mantap. Aku bukan hanya istri yang ditinggal suaminya, aku juga pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Dan sekarang, aku tidak hanya mengambil alih hidupku, tapi juga hakku yang dulu dicuri. Aku melangkah turun dari panggung. Rina terduduk di lantai, menangis sambil menutupi wajah. Bayu mengejarku, tapi beberapa rekan alumni menghalanginya. Vira, tolong, jangan begini, suaranya lirih dan putus asa. Aku menoleh padanya, dingin. Kau sudah memilih kehancuranmu sendiri, Bayu. Dan Rina, selamat datang di dunia nyata. Malam itu aku pulang dengan hati tenang. Bukan karena dendamku lunas, tapi karena aku berhasil menunjukkan bahwa perempuan yang dikhianati bukan berarti harus terus jadi korban. Aku membuka jendela kamarku, menghirup udara malam yang segar. Hening, tenang, dan jauh dari aroma pengkhianatan. Acara reuni kampus akhirnya tiba. Semua berjalan sesuai rencana. Hotel tempat acara digelar mewah dan hangat, dipenuhi senyum, tawa, dan pelukan pertemuan kembali setelah bertahun-tahun.
Tak ada yang mencurigai apapun. Bahkan Mila, yang berdandan begitu cantik malam itu dengan gaun merah menyala dan rambut yang ditata anggun, tersenyum manis padaku saat masuk ke ruangan. Aku membalas senyumannya. Aku bahkan menyapanya lebih dulu. Hai, Mila. Kamu cantik sekali malam ini, ucapku dengan suara ramah yang penuh arti. Terima kasih, Ratna. Kamu juga nggak berubah, jawabnya, senyum tipis tergurat, namun matanya tajam meneliti penampilanku yang tampak sederhana, tanpa perhiasan mencolok, tanpa kesan glamor. Di balik kesederhanaan penampilanku, malam ini aku adalah dalang pertunjukan paling mengejutkan dalam hidup mereka. Raka, suamiku, datang menyusul sekitar 1 jam setelah acara dimulai. Ia tampak sedikit gugup. Mungkin karena ia tahu aku ada di sini dan mungkin karena ada Mila juga. Tapi seperti biasa, ia berusaha menjaga wibawa. Menyapa teman-teman lama, tertawa bersama mereka, bahkan mencium pipiku singkat saat kami bertemu di tengah ruangan. Sayang, ucapnya pelan, kamu terlihat anggun malam ini. Terima kasih, Mas. Senang kamu sempat datang meskipun katanya sibuk lembur, jawabku sambil tersenyum lembut. Raka terdiam sejenak, lalu tertawa kecil menutupi kegugupannya. Semua sudah diatur. Tim dokumentasi sudah bersiap. Video dan foto dari penyelidikan kecilku beberapa minggu terakhir juga telah aku kompilasi rapi. Aku sudah menyewa tim IT untuk membantu menyiapkan semua itu agar malam ini tampil dengan sempurna di layar utama saat acara memasuki sesi kenangan bersama. Salah satu teman kami, Tika, maju ke depan panggung untuk memandu acara. Ia mulai dengan slideshow perjalanan masa kuliah, nostalgia penuh tawa dan tepuk tangan. Kemudian, tibalah momen ketika aku memberi isyarat pada operator. Slide pun berganti. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Tampilan layar memperlihatkan sebuah kamar yang sangat familiar. Semua wanita mungkin tak langsung menyadari, tapi aku yakin sebagian pria, terutama Raka, sudah mulai panik. Di layar ditampilkan foto sebuah baju abu-abu yang tergantung di balik pintu. Baju itu adalah baju favorit Raka, baju yang sempat kukira hilang. Lalu muncul foto detail stiker lucu berbentuk kelinci di balik kerahnya, stiker yang kubuat sendiri sebagai ciri khas agar ia tak pernah salah pakai baju. Tawa di ruangan mendadak senyap. Beberapa teman mulai bergumam. Sebagian menoleh padaku, sebagian lagi ke arah Mila yang mulai pucat. Video berlanjut. Kini memperlihatkan rekaman CCTV dari sebuah apartemen. Terlihat Raka masuk dengan santai, membawa sekantong makanan. Di dalam apartemen itu, Mila menyambutnya dengan pelukan mesra dan ciuman di pipi. Stop! Suara Raka tiba-tiba memecah keheningan. Ia berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam. Matikan itu! Ini privasi. Namun semua sudah terlambat. Seluruh ruangan kini menatapnya dengan campuran kaget, jijik, dan iba. Bahkan Mila tampak ingin pingsan. Ia gemetar, wajahnya pucat seperti kain putih, dan tak mampu berkata apa-apa. Aku berdiri perlahan. Mikrofon di tangan Tika kuambil, dan aku berkata dengan suara tenang tapi menusuk. Maaf teman-teman, ini memang bukan pertunjukan biasa. Tapi aku rasa kebenaran layak untuk diketahui. Aku hanya seorang istri yang ditipu oleh suaminya sendiri dan dikhianati oleh sahabatnya. Aku menatap mereka berdua. Selama ini aku diam. Aku biarkan kalian bersenang-senang. Tapi malam ini, aku ingin kalian tahu bahwa pengkhianatan ada konsekuensinya. Semua hadirin tercengang. Tika berdiri di belakangku, masih membeku. Tak ada yang berani bicara. Beberapa teman bahkan terlihat menangis, mungkin karena terlalu terkejut. Salah satu dari mereka, Rama, maju dan menepuk pundakku pelan. Kamu kuat banget, Ratna. Kami benar-benar enggak nyangka. Aku tersenyum. Terima kasih. Raka menghampiriku dengan napas memburu. Kamu gila, Ratna. Kamu mempermalukan aku di depan teman-teman sekampus. Kamu tahu dampaknya untuk karierku. Aku menatapnya datar. Tenang saja, Mas. Kariermu sudah kuurus. Surat pengunduran dirimu sudah sampai ke HRD sejak 2 hari lalu. Dan perkenalkan, aku menoleh ke arah teman-teman. Aku adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan tempat Mas Raka bekerja. Setelah ini, aku akan ambil alih peran yang selama ini ia pegang.
Tentu saja dengan lebih banyak profesionalisme dan tanpa kebohongan. Mila menjerit lirih. Ia bangkit dan mencoba menghampiriku. Ratna, aku bisa jelaskan. Tidak perlu, potongku cepat. Kamu bebas melakukan apapun dengan pria lain. Tapi kau memilih suami sahabatmu. Dan itu, Mila, adalah pilihanmu yang paling bodoh. Aku melangkah meninggalkan mereka berdua di tengah panggung. Beberapa teman kampus berdiri dan menepuk tanganku. Ada yang memelukku, memberi dukungan. Sementara Raka terdiam, wajahnya seperti pecundang yang kehilangan segalanya. Mila hanya bisa menangis, tersudut di kursi dengan wajah tak berdaya. Malam itu bukan lagi sekadar reuni kampus, tapi malam penghakiman bagi dua manusia yang tega menghancurkan kepercayaan dan persahabatan. Dan aku, Ratna, bukan lagi wanita yang lemah dan diam seperti dulu. Aku adalah perempuan yang bangkit dari luka dan membalas bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran yang memalukan mereka seumur hidup. Pagi itu, dunia terasa damai. Matahari bersinar hangat menembus jendela apartemenku yang baru. Aku duduk di balkon dengan secangkir teh hangat, memandangi langit biru. Senyum kecil tersungging di wajahku. Bukan karena aku senang atas kehancuran seseorang, tapi karena aku berhasil menyelamatkan harga diriku dan membela diriku sendiri tanpa menyakiti orang lain yang tak bersalah. Dari berita yang beredar di grup alumni kampus dan media sosial, perselingkuhan suamiku, Galang, dengan teman sekampus kami, Indri, telah menjadi topik hangat. Video saat mereka tertangkap basah di acara reuni, disiarkan langsung ke layar besar dan terekam oleh puluhan kamera. Orang-orang melihat bagaimana mereka berdua ketakutan, malu, dan tak mampu berkata apa-apa. Galang yang dulu sangat menjunjung tinggi reputasi, kini bahkan kehilangan pekerjaan dan nama baiknya. Perusahaannya tak hanya memecatnya karena skandal, tetapi juga menemukan banyak kecurangan yang ia lakukan selama menjadi kepala divisi. Aku tak menyangka, ternyata saat aku bekerja keras mendukungnya, dia malah mengkhianati kepercayaan itu. Indri, temanku yang dulu terlihat lugu dan bersahaja, kini menjadi bahan gunjingan. Banyak teman kampus yang mengaku pernah merasa risih dengan caranya mendekati para pria beristri, tapi mereka tak punya bukti. Sekarang semuanya terbongkar. Ia dikucilkan dari lingkungan sosialnya, bahkan dikeluarkan dari pekerjaan karena dianggap mencoreng nama institusi tempat ia bekerja. Saat kabar itu menyebar, aku menerima banyak pesan dari teman-teman lama, bahkan dari beberapa orang yang dulu tak terlalu dekat denganku. Mereka memujiku karena keberanian dan kecerdikanku membongkar semuanya. Tapi aku tak bangga atas kehancuran dua orang itu. Aku hanya lega karena telah membuktikan bahwa aku bukan wanita bodoh yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Beberapa minggu setelah reuni, aku menerima surat panggilan rapat dari perusahaan tempat Galang dulu bekerja. Dalam rapat itu, aku secara resmi diumumkan sebagai pengganti Galang, menjabat sebagai kepala divisi yang dulu ia pegang. Rupanya, Dewan Direksi sudah lama memperhatikan kinerjaku dan mencatat kesetiaanku terhadap perusahaan. Mereka percaya aku bisa memperbaiki citra perusahaan dan membawanya lebih maju. Hari pertama aku duduk di kursi Galang, aku menarik napas dalam-dalam. Ruangan itu terasa aneh. Penuh kenangan, tapi juga penuh luka. Di meja kerjanya masih ada bekas-bekas keberadaannya, foto keluarga yang sudah kuambil, dan catatan kecil penuh tulisan tangannya. Semua itu kuletakkan dalam kotak dan kutitipkan ke bagian HRD. Aku tak mau ada bayang-bayang masa lalu di ruang baruku. Suatu malam, saat aku pulang kerja, ponselku berdering. Nama yang muncul membuatku termenung sejenak, Galang. Aku hampir mengabaikannya, tapi rasa penasaran mengalahkan amarah yang masih tersisa. Kuangkat. Halo, sapaku singkat. Sari, aku cuma ingin minta maaf, suara di seberang terdengar serak. Aku bodoh, terlalu nyaman dengan pengkhianatanku, dan terlalu percaya kalau kamu takkan tahu apa-apa. Aku diam. Aku kehilangan semuanya. Kamu, rumah kita, pekerjaanku, bahkan Indri pun meninggalkanku setelah tahu aku sudah tak punya apa-apa. Aku menahan tawa getir. Kau baru tahu rasanya ditinggalkan saat tak punya apa-apa. Aku pantas mendapatkannya. Tapi Sari, kalau kamu masih mau, aku ingin menebus semuanya. Mungkin tidak sebagai suami, tapi sebagai orang yang dulu pernah kamu sayangi. Mataku memanas.
Galang, aku bukan wanita yang mudah membenci. Tapi aku juga bukan wanita yang mudah memberi kesempatan kedua. Kau menghancurkan kepercayaanku. Kau memilih menyakiti seseorang yang setiap hari mencintaimu tanpa syarat. Sir, aku mendoakan hidupmu membaik, Galang. Tapi tanpa aku di dalamnya. Klik. Teleponku tutup. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Tak ada lagi air mata, tak ada lagi dendam. Hanya ketenangan. Beberapa hari setelah itu, aku menerima undangan makan malam dari teman kampus yang dulu sering dibully Indri. Namanya Amel. Ia salah satu orang pertama yang menyemangatiku sejak reuni itu. Kini kami jadi lebih dekat. Sari, kamu tahu gak? Waktu kamu pasang video mereka di layar, aku merasa kayak ikut membela semua perempuan yang pernah dihina karena terlalu sederhana, terlalu setia, atau terlalu polos. Aku tersenyum. Kita semua berhak bahagia, Mel. Dan kita semua berhak diperlakukan dengan hormat. Iya, kamu hebat banget. Aku jadi semangat buat mulai lagi dari nol. Kami tertawa dan bersulang. Hidup baru menanti di depan sana. 3 bulan kemudian, aku berdiri di depan panggung kecil, memimpin rapat tahunan perusahaan. Di hadapanku, para pemegang saham, kolega dari luar negeri, dan seluruh jajaran direksi. Aku berbicara dengan percaya diri, menyampaikan laporan dan rencana ke depan. Tidak ada yang menyangka, wanita yang dulu hanya dianggap istri dari kepala divisi, kini menjadi otak utama di balik kemajuan perusahaan ini. Sebelum turun dari panggung, aku sempat melihat seorang pria berdiri di sudut ruangan, memperhatikanku dengan tatapan takjub. Aku mendekatinya setelah acara selesai. "Kamu ngapain di sini?" tanyaku santai. Dia tersenyum kecil. "Aku cuma ingin lihat kamu dengan bangga, Sari." Rendra, teman lamaku saat kuliah, yang dulu menyukaiku diam-diam. Kami mulai dekat lagi sejak peristiwa itu. Dia tak pernah menyakiti, tak pernah memaksa, hanya selalu ada saat aku butuh bahu untuk bersandar. "Kamu luar biasa, Sar. Lebih kuat dari siapapun yang aku kenal." Aku tersenyum. "Aku cuma belajar dari kesalahan." Ia mengulurkan tangannya. "Boleh aku temani kamu berjalan ke depan?" Kupandangi tangannya sejenak. Dulu, aku terlalu sibuk memikirkan orang yang tak mencintaiku dengan tulus. Kini, mungkin waktunya membuka hati pada seseorang yang selalu menghargai keberadaanku. Kutautkan tangan kami. "Ayo." Kini, aku bukan lagi wanita yang takut dikhianati. Aku adalah wanita yang bangkit, berdiri di atas kebenaran, dan mampu mengubah luka menjadi kekuatan. Dan untuk Galang dan Indri, biarlah hidup mereka belajar dari kesalahan mereka sendiri. Aku sudah cukup bahagia dengan hidupku sekarang.